Di ruang kendali telemetri sebuah tim Moto3 Eropa, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Monitor besar menampilkan grafik kecepatan, sudut miring, dan tekanan rem dari seorang pembalap muda Asia yang baru pertama kali mencicipi mesin prototipe Veda Ega Pratama. Awalnya para insinyur hanya menganggapnya rookie biasa, namun dalam beberapa lap saja, grafik telemetri mulai melesat aneh, keluar dari pola normal yang biasanya mereka temui. Ini mustahil, gumam seorang insinyur senior dengan mata membelalak. Garis merah pada grafik menunjukkan titik pengereman Veda yang 8 meter lebih lambat dibanding pembalap berpengalaman, tapi kecepatannya tetap stabil. Biasanya, data seperti itu hanya muncul di simulasi komputer, bukan dari anak berusia belasan tahun di dunia nyata. Seorang analis muda mencoba memastikan. Ia menyalin ulang data, menjalankan ulang sistem, bahkan mengganti perangkat kalibrasi. Hasilnya tetap sama. Setiap lap, telemetri Veda konsisten, bahkan semakin tajam. Para insinyur mulai bertanya-tanya, apakah alat mereka rusak, atau ada campur tangan ilegal dalam motor yang dipakai bocah Indonesia itu. Di padok, kabar mulai berembus. Data ini nggak masuk akal, bisik salah satu teknisi tim rival. Kalau benar asli, anak itu melanggar hukum fisika. Dalam sekejap, grafik telemetri Veda jadi bahan gosip hangat. Beberapa insinyur bahkan mulai saling menyalahkan, takut jika tim mereka dicurigai menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Veda yang masih duduk di dalam pit, hanya tersenyum polos. Baginya, semua terasa biasa saja. Ia menganggap apa yang ia lakukan hanyalah mengendarai motor seperti biasanya, merasakan ban, membaca grip, dan mempercayai insting. Namun, tanpa ia sadari, insting alaminya sudah mengacaukan logika para insinyur Eropa yang mengandalkan data dan rumus matematis. Panik makin meluas ketika data lengkap sesi pertama keluar. Telemetri Veda menunjukkan ia mampu menurunkan waktu lebih cepat dengan cara yang tak bisa diprediksi komputer. Tekanan rem, sudut miring, hingga akselerasi di tikungan tampak seperti kode rahasia. Kalau data ini valid, kita sedang melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar seorang engineer dengan suara bergetar. Di balik semua kebingungan itu, satu pertanyaan menggantung di udara, apakah ini sekadar keberuntungan seorang rookie, atau pertanda lahirnya fenomena baru yang akan mengubah wajah balap dunia? Para insinyur belum punya jawaban. Tapi satu hal jelas, nama Veda Ega Pratama mulai menancap kuat dalam catatan telemetri, dengan status anomali. Hari itu langit jeres cerah, namun suasana di padok terasa penuh ketegangan. Setelah data aneh dari sesi sebelumnya membuat heboh para insinyur, semua mata kini tertuju pada Veda Ega Pratama. Tim resmi memberikan motor dengan setup standar, tanpa modifikasi aneh, demi memastikan bahwa hasil telemetri nanti benar-benar murni dari gaya balap anak muda itu. Ketika lampu hijau menyala, Veda melesat keluar dari pit. Para teknisi segera menempel ke layar monitor, grafik telemetri langsung bergerak. 3 lap pertama, garis merah milik Veda kembali membuat jantung para insinyur berdebar. Ia sudah menyentuh limit yang biasanya butuh belasan lap untuk dicapai pembalap berpengalaman. Astaga, dia bahkan belum pemanasan, bisik seorang analis dengan wajah pucat. Data menunjukkan sesuatu yang makin gila. Veda mengerem lebih lambat 5-7 meter dibanding rider top, namun tetap menjaga stabilitas ban. Biasanya, dengan jarak pengereman sependek itu, motor akan liar atau kehilangan traksi. Tapi grafik menunjukkan garisnya tetap halus, seakan-akan ban menempel ke aspal dengan kekuatan yang tak masuk akal. Kecurigaan langsung merebak. Beberapa insinyur senior dari tim Eropa saling berbisik, apakah ada perangkat elektronik tambahan? Apakah ECU-nya dimodifikasi? Namun pemeriksaan cepat tak menemukan kejanggalan. Semua komponen standar, semua sistem normal. Satu-satunya penjelasan, skill murni sang pengendara. Di lintasan, Veda justru terlihat santai. Tangannya lembut di setang, tubuhnya menari mengikuti lekukan tikungan.
Ia tak terlihat sedang memaksa motor, justru motorlah yang tampak mengikuti ritme tubuhnya. Dia tak sedang melawan mesin, dia menuntun mesin, ujar seorang komentator yang kebetulan menyaksikan langsung dari pinggir trek. Ketika sesi selesai, hasil telemetri final keluar. Kecepatan puncak Veda sejajar dengan pembalap papan atas, namun dengan input rem dan gas yang lebih minim. Efisiensi gerakannya membuat para engineer tercengang. Bagi mereka, grafik itu tak ubahnya sebuah teka-teki yang tak bisa dipecahkan dengan rumus. Paddock pun bergemuruh. Ada yang terpana, ada yang menolak percaya, bahkan ada yang ketakutan. Satu hal pasti, uji coba pertama ini menegaskan bahwa apa yang mereka lihat di bab 1 bukanlah kebetulan. Veda Ega Pratama benar-benar membawa sesuatu yang baru ke dalam dunia balap, sebuah gaya yang menantang logika para insinyur Eropa. Para insinyur yang semula masih berharap menemukan kesalahan sistem telemetri kini terpaksa menelan kenyataan pahit. Di sesi berikutnya di Jerez, grafik Veda menunjukkan sesuatu yang lebih gila. Sudut miring motornya menembus angka yang bahkan teknisi Michelin sendiri anggap mustahil. Normalnya, ban kehilangan grip di atas 62 derajat. Namun Veda tercatat masuk tikungan dengan 64 derajat kemiringan, dan keluar tikungan tanpa sekalipun kehilangan traksi. Di ruang kontrol, seisi ruangan mendadak hening. Seorang insinyur muda menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini bukan manusia biasa, katanya terbata. Jika bukan karena grafik itu tercetak jelas dari sensor resmi, semua akan menyebutnya ilusi. Data itu bagai tamparan keras bagi ilmu teknik yang selama ini mereka agungkan. Sejumlah teknisi senior mulai kehilangan kesabaran. Ada yang mendesak untuk memeriksa ulang sensor gyroskope, ada pula yang yakin bahwa ada kesalahan input. Namun semakin banyak data yang keluar, semakin jelas bahwa hasilnya bukan anomali, melainkan konsistensi. Setiap lap, Veda menari di atas garis batas yang seharusnya tak bisa dilewati pembalap normal. Dari tribun, penonton yang menyaksikan langsung pun terperangah. Veda seolah menyatu dengan motornya, tubuhnya meluncur mendekati aspal, lutut bahkan nyaris tak menyentuh tanah, namun motor tetap tegak kembali dengan mulus. Sorakan dan tepuk tangan pecah, meski sebagian besar tak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang jelas, mereka tahu anak ini berbeda. Di balik layar, perdebatan semakin panas. Kalau ini benar, berarti kita harus mengubah teori tentang limit grip, ujar seorang teknisi Michelin dengan wajah pucat. Seorang lainnya bahkan bercanda getir, anak ini sudah melangkahi simulasi komputer kita. Kata-kata itu membuat ruangan makin riuh, karena semua sadar, candaannya bukan lagi sekadar lelucon. Sementara itu, Veda kembali ke pit dengan wajah biasa saja, seakan tak ada yang istimewa. Baginya, semua terasa alami, ia hanya mengikuti apa yang ia rasakan lewat getaran ban, suara mesin, dan tekanan udara di tubuhnya. Ia tidak membaca grafik, ia membaca rasa. Dan rasa itu yang kini membuat para insinyur kehilangan tidur. Hari itu tercatat dalam laporan resmi, seorang rookie Asia melanggar batas fisik yang selama ini diyakini tak mungkin dilewati. Para insinyur Eropa mulai panik, karena mereka sadar, bila ini berlanjut, bukan hanya teori mereka yang runtuh, tapi dominasi teknis Eropa di dunia balap bisa goyah oleh seorang anak muda bernama Veda Ega Pratama. Kabar tentang telemetri Veda menyebar seperti api yang disiram bensin. Paddock Jerez, yang biasanya dipenuhi obrolan ringan antar mekanik, kini berubah menjadi medan bisik-bisik penuh intrik. Dari tim besar Moto3 hingga teknisi MotoGP yang kebetulan hadir, semua membicarakan satu hal, grafik merah dari anak muda Indonesia yang melampaui batas akal sehat. Beberapa insinyur veteran mendatangi garasi tim Veda dengan wajah tegang. Mereka berusaha menatap layar data, mencari celah untuk membuktikan bahwa semua ini hanya kesalahan sistem. Namun yang mereka temukan justru semakin membuat kepala pening. Garis telemetri Veda begitu bersih, halus, tanpa noise, dan konsisten. Tak ada ruang untuk menganggapnya sekadar error. Di kantin Paddock, rumor makin gila.
Ada yang bilang Veda menggunakan sensor ilegal, ada pula yang menuduh motornya telah dimodifikasi diam-diam. Seorang teknisi berteriak frustrasi, kalau benar ini asli, berarti komputer prediksi kita sampah. Kalimat itu sontak memancing kegaduhan, karena semua tahu kebenaran pahit di baliknya. Media pun mulai mencium kehebohan ini. Jurnalis lokal mendekati padok, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Veda Ega Pratama. Kamera-kamera menyorot wajahnya yang tenang, seolah ia tak peduli dengan badai yang sedang ia ciptakan. Kontras dengan kegilaan di balik layar, Veda hanya duduk diam, menyeka keringat, lalu bercanda kecil dengan mekaniknya. Sementara itu, di ruang kontrol, beberapa tim besar saling berdebat sengit. Ada yang berkata, kalau bocah ini dibiarkan berkembang, dia akan merusak seluruh teori setup motor kita. Yang lain menimpali, bukan cuma teori, dia bisa meruntuhkan dominasi kita. Anak ini membawa cara balap baru. Ketegangan itu membuat padok mendidih, lebih panas dari aspal Jerez siang itu. Di sisi lain, para pembalap mulai merasa terintimidasi. Beberapa rider senior merasa harga diri mereka terinjak. Gila, masa anak baru bisa masuk limit segila itu? Gerutu seorang pembalap Spanyol. Ada yang menolak percaya, ada yang mulai takut. Karena mereka tahu, melawan Veda di lintasan berarti berhadapan dengan sesuatu yang bahkan insinyur mereka tak mampu jelaskan. Malam itu, kegaduhan di padok belum reda. Para insinyur Eropa masih berkumpul di depan laptop, wajah pucat mereka diterangi cahaya grafik telemetri Veda. Data itu bagai mimpi buruk yang tak bisa mereka abaikan. Dan di luar ruangan, bintang-bintang bersinar di langit Spanyol, seolah menjadi saksi lahirnya fenomena baru yang akan mengguncang dunia balap, anak Asia yang membuat seluruh padok Eropa gemetar. Mugello, Italia, tempat di mana kecepatan dan nyali diuji tanpa ampun. Setelah kegaduhan di Jerez, seluruh padok kini menunggu, apakah anomali telemetri bernama Veda Ega Pratama hanyalah kebetulan, atau benar-benar fenomena baru. Tribun penuh, bendera Italia berkibar, dan sorotan media kini menempel ketat pada bocah asal Asia Tenggara itu. Sejak lap pembuka, dunia seperti menahan napas. Veda langsung melaju agresif, menempel ketat pembalap top Eropa di depan. Data telemetri real-time yang ditampilkan di layar kontrol menunjukkan sesuatu yang membuat insinyur berteriak panik. Veda kembali menunda pengereman 6-8 meter lebih jauh dibanding rival, namun tetap masuk tikungan dengan mulus. Grafik tekanan remnya tipis, nyaris tidak masuk akal. Lap demi lap, Veda menunjukkan sesuatu yang lebih gila. Di Arabiata 2, tikungan cepat Mugello yang terkenal mematikan, telemetri mencatat motor Veda miring ekstrim namun tetap menjaga akselerasi keluar tikungan lebih cepat dari lawan. Ini gila, ban seharusnya sudah menyerah, teriak seorang teknisi Michelin, wajahnya pucat. Di tribun padok, para insinyur dari tim besar mulai panik. Mereka membolak-balik data, mencoba membandingkan dengan pembalap lain. Hasilnya jelas, Veda bukan hanya cepat, tapi efisiensinya 15% lebih tinggi dibanding siapapun. Di lintasan, dia membaca ban lebih akurat dari komputer kita, bisik seorang insinyur Honda dengan getir. Di lintasan, duel nyata terjadi. Seorang pembalap Italia mencoba menutup jalur pengereman di San Donato. Namun Veda justru menyalip di titik yang bahkan para juara dunia jarang berani. Motor bergetar, aspal mendekat, penonton menjerit, tapi Veda tetap tegak, keluar tikungan dengan kecepatan penuh. Sorakan membahana di seluruh sirkuit. Sementara itu, layar telemetri menunjukkan garis merah Veda seperti tarian sempurna, ritme gas, rem, dan sudut miring selalu berubah setiap lap, seolah ia menulis ulang kode balap secara real time. Para insinyur frustasi. Bagaimana mungkin kita memprediksi anak ini, kalau dia bahkan tidak mengulangi satu pola pun? Ketika bendera finish dikibarkan, meski Veda belum meraih podium utama, seluruh padok tahu satu hal, pertarungan di Mugello membuktikan bahwa anak ini bukan kebetulan. Ia telah menyalip batas keberanian,
menantang ilmu teknik, dan membuat para insinyur Eropa semakin kehilangan pegangan. Dunia balap mulai gemetar, karena lahirnya sebuah gaya baru, gaya Veda. Mugello belum sepenuhnya sunyi ketika sebuah kabar menggelegar di padok. Marc Marquez terlihat memasuki garasi tempat data telemetri Veda dipajang. Para insinyur yang tadinya masih ribut, mendadak bungkam. Mereka tahu, jika sang juara dunia 8 kali sudah turun tangan, artinya fenomena ini bukan sekadar gosip. Marc berdiri di depan layar besar, menatap grafik garis merah milik Veda. Ia mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Anak ini beda, katanya pelan, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan bergemuruh. Para insinyur saling pandang, ada yang kaget, ada pula yang merasa kalimat singkat itu adalah vonis lahirnya generasi baru yang akan mengguncang dominasi Eropa. Ia kemudian meminta diputar ulang rekaman telemetri lap-lap Veda di Arrabbiata dan San Donato. Setiap kali grafik menunjukkan keterlambatan pengereman yang gila atau sudut miring di luar nalar, Marc justru mengangguk pelan. Aku dulu juga nekat begini, tapi anak ini melakukannya dengan halus. Dia bukan melawan motor, dia berdansa dengannya, ucapnya lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Ucapan itu membuat jurnalis yang kebetulan hadir langsung mencatatnya. Beberapa menit kemudian, berita pun menyebar, Marc Marquez mengakui keistimewaan Veda. Media sosial meledak, headline di Eropa menulis, muncul penerus. Marquez, anak ini beda. Dalam sekejap, nama Veda melesat dari sekadar rookie Asia menjadi pusat perhatian dunia. Di sisi lain, pembalap-pembalap lain justru semakin tertekan. Jika Marquez saja mengakui, apa artinya mereka? Beberapa rider senior mendengus sinis, mencoba menyangkal. Namun dalam hati mereka, rasa gentar itu nyata. Mereka tahu, Veda bukan hanya lawan di lintasan, tapi ancaman bagi reputasi dan karir mereka. Marc kemudian mendekati Veda secara langsung di padok. Dengan senyum ramah namun tatapan tajam, ia menepuk bahu bocah itu. Jangan berhenti, teruskan caramu. Dunia balap butuh sesuatu yang baru. Kalimat singkat itu membuat Veda tersenyum malu, sementara mekanik-mekanik di sekelilingnya nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hari itu berakhir dengan satu kenyataan, bukan hanya insinyur Eropa yang panik, tapi kini sang maestro MotoGP sendiri mengakui fenomena ini. Veda Ega Pratama resmi dicap sebagai anomali yang berpotensi menulis ulang sejarah balap. Dan di kejauhan, para engineer hanya bisa saling menatap putus asa, menyadari mereka sedang menyaksikan lahirnya era baru. Pengakuan Marc Marquez di Mugello menjadi titik balik. Dari sekadar kehebohan telemetri, kini kasus Veda berubah menjadi perbincangan politik di balik panggung balap dunia. Di ruang rapat tertutup, sejumlah manajer tim besar Eropa berdiskusi dengan nada cemas. Anak ini ancaman. Kalau dia terus berkembang, dominasi kita selesai, ujar salah satu direktur teknis dengan nada getir. Isu mulai dilemparkan ke media, tuduhan penggunaan perangkat elektronik ilegal, ECU yang diutak-atik, hingga sensor telemetri yang dipalsukan. Artikel-artikel penuh spekulasi bermunculan, menyebut Veda hanyalah produk dari trik kotor, bukan bakat alami. Tujuannya jelas, menciptakan bayangan keraguan di mata publik. Namun investigasi resmi justru membuat para insinyur makin frustrasi. Motor Veda diperiksa dengan teliti, dari ECU hingga sensor, semuanya standar. Tak ada celah untuk menyalahkan perangkat. Semua data asli, semua legal. Satu-satunya faktor tak terjelaskan hanyalah Veda sendiri. Fakta ini justru memperkuat citra, fenomena aneh yang mereka coba hancurkan. Di padok, tekanan makin terasa. Beberapa tim besar mulai melobi untuk segera merekrut Veda, bukan semata karena bakatnya, tapi juga agar bisa mengendalikan fenomena yang mengganggu stabilitas teknis mereka. Ada pula yang mendesak federasi membuat aturan baru terkait telemetri agar bakat semacam Veda bisa dibatasi. Veda sendiri hanya bisa terheran-heran. Ia hanyalah seorang anak yang ingin membalap,
tapi tiba-tiba terjebak dalam pusaran politik yang lebih besar dari dirinya. Di setiap konferensi pers, ia harus menangkis pertanyaan sinis, apakah benar motormu ilegal? Apakah kamu menggunakan sistem bantuan tersembunyi? Dengan wajah polos, ia hanya menjawab, saya hanya membalap seperti biasa. Sementara itu, di balik layar, beberapa engineer yang diam-diam kagum mulai berubah posisi. Alih-alih melawan, mereka justru penasaran bagaimana mungkin insting seorang remaja bisa mengalahkan algoritma prediksi jutaan dolar. Sebagian berbisik, mungkin inilah awal bab baru era pembalap yang jadi komputer hidup. Hari itu, padok berubah menjadi medan perang tanpa suara. Intrik politik, tekanan media, dan rasa takut bercampur jadi satu. Dan di tengah badai itu, satu hal jelas, semakin keras mereka mencoba menjatuhkan Veda, semakin besar aura yang ia ciptakan. Fenomena anomali telemetri kini bukan hanya soal data, tapi sudah menyentuh urat nadi kekuasaan dunia balap. Balapan berikutnya menjadi panggung besar, semua tim, media, dan penonton menunggu untuk melihat apakah Veda hanyalah produk politik atau benar-benar anomali hidup. Untuk pertama kalinya, Federasi membuka akses telemetri real-time di layar publik, agar semua orang bisa menyaksikan data langsung dari motor Veda. Langkah ini disebut sebagai transparansi, namun sejatinya, itu adalah ujian. Sejak lampu start padam, layar telemetri langsung menyala merah dengan pola tak biasa. Tekanan rem Veda selalu lebih tipis, sudut miringnya lebih berani, dan input gasnya naik turun seolah menari mengikuti ritme aspal. Para insinyur di ruangan kontrol menatap layar dengan wajah pucat. Dia bahkan tidak mengulangi pola sama sekali, tiap lap berbeda. Di lintasan, Veda bertarung ketat dengan pembalap papan atas Eropa. Setiap kali lawan mencoba menutup jalur, telemetri menunjukkan adaptasi instan, gaya pengereman berubah, sudut tubuh bergeser, akselerasi keluar tikungan lebih cepat. Grafiknya seolah hidup, melawan prediksi komputer yang selama ini jadi senjata utama tim Eropa. Penonton di tribun terpaku. Mereka bukan lagi hanya melihat balapan motor, tapi seolah menyaksikan duel antara mesin analisis Eropa versus insting manusia Asia. Sorakan pecah setiap kali telemetri menunjukkan sesuatu yang melawan logika, sementara motor Veda tetap stabil. Bahkan komentator berteriak, ini bukan balapan biasa, ini duel antara data dan rasa. Di padok, para engineer kalang kabut. Mereka mencoba memproyeksikan jalur Veda lap berikutnya, namun semua algoritma gagal. Satu-satunya data yang konsisten hanyalah konsistensi ketidakpastian. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tidak bisa diprediksi? Tanya seorang insinyur dengan suara bergetar. Di lintasan, klimaks terjadi di lap terakhir. Veda berhadapan langsung dengan sang pemimpin balapan. Di titik pengereman terakhir, telemetri menunjukkan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Veda menekan rem hanya setengah dari normal, masuk dengan sudut gila, lalu keluar tikungan dengan kecepatan penuh. Motor lawan terguncang, Veda melesat di depan garis finish. Sorakan meledak. Di layar telemetri, garis merah Veda tercatat sebagai grafik paling tidak masuk akal dalam sejarah balap junior. Dan di padok, para insinyur akhirnya menyerah. Mereka tak lagi melihat sekadar data, melainkan kebangkitan gaya baru yang tak bisa dijinakkan. Duel telemetri itu dimenangkan oleh manusia bernama Veda Ega Pratama. Setelah duel gila di lintasan, ruang analisis telemetri berubah menjadi laboratorium darurat. Data Veda dipelajari ulang, dibedah frame per frame, hingga para insinyur kelelahan di depan laptop. Namun semakin lama mereka menatap grafik, semakin mereka sadar bahwa yang mereka cari bukanlah kesalahan sistem, melainkan sesuatu yang tak bisa ditangkap sensor. Seorang analis senior akhirnya membuka suara, dengan mata merah karena kurang tidur. Kalian lihat ini, input rem, sudut, akselerasi, semuanya berubah tiap lap. Dia tidak pernah mengulang pola. Artinya, ia terdiam, lalu melanjutkan dengan suara berat, dia membaca motor lebih cepat daripada komputer.
Dia beradaptasi berdasarkan sesuatu yang kita tidak bisa ukur. Ucapan itu mengguncang ruangan. Beberapa insinyur menolak percaya, namun seorang teknisi ban Michelin menimpali, "Aku pernah lihat pembalap hebat membaca grip lewat perasaan. Tapi bocah ini, dia menangkap getaran mikroban. Sensor kita tak mampu mendeteksi perbedaan sekecil itu." Semua terdiam. Misteri mulai menemukan jawabannya. Rahasia Veda bukan pada motor, bukan pula pada alat bantu elektronik, melainkan pada tubuhnya sendiri. Ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap getaran, tekanan, dan suara mesin. Setiap lap, ia menyesuaikan gaya balapnya secara instan, seolah tubuhnya adalah sensor biologis yang lebih canggih daripada seluruh perangkat telemetri Eropa. Ketika kabar ini menyebar ke padok, reaksi bermacam-macam. Ada yang kagum, menyebutnya sebagai komputer hidup. Ada pula yang ketakutan, karena artinya mereka tak bisa melawan dengan teknologi. Bagaimana cara mengalahkan insting yang lebih tajam daripada mesin jutaan euro? Pertanyaan itu menggantung di udara. Veda sendiri tidak menyadari keistimewaannya. Saat diwawancara, ia hanya menjawab polos, "Saya cuma merasakan motor saya. Kalau ban bergetar, saya tahu harus bagaimana. Kalau mesin terdengar beda, saya tahu apa yang perlu diubah." Jawaban sederhana itu justru membuat dunia balap semakin terkejut, karena sesuatu yang dianggap mustahil baginya hanyalah hal biasa. Hari itu, misteri besar akhirnya terpecahkan, bukan anomali mesin, bukan kesalahan data, melainkan lahirnya seorang pembalap dengan indera super terhadap motor. Para insinyur Eropa menatap layar kosong, sadar bahwa untuk pertama kalinya, ilmu pengetahuan mereka kalah telak oleh sebuah bakat alami. Dan nama Veda Ega Pratama resmi dicatat sebagai fenomena biologis sekaligus legenda baru. Hari itu, padok bukan lagi sekadar tempat kerja para mekanik dan insinyur. Ia berubah menjadi panggung sejarah. Semua orang sudah tahu, rahasia Veda bukan pada mesin, melainkan pada dirinya sendiri. Dunia menyaksikan seorang anak muda yang mampu membaca getaran mikroban lebih presisi daripada ribuan sensor. Sebuah bakat alami yang tak bisa diajarkan, tak bisa ditiru, dan tak bisa dikendalikan. Marc Marquez kembali muncul, kali ini dengan aura lebih serius. Ia berdiri di depan wartawan, diapit kamera dari seluruh dunia. Dengan suara lantang ia berkata, "Anak ini beda. Di masa depan, cara kita memahami balap akan berubah karena dia. Saya pernah dianggap gila ketika muda, tapi apa yang saya lihat pada Veda melampaui itu." Ucapannya membuat seluruh ruangan terdiam, lalu meledak dalam sorakan dan kilatan kamera. Para pembalap lain hanya bisa menunduk. Ada yang iri, ada yang pasrah, ada pula yang diam-diam kagum. Mereka sadar, sejarah baru sedang ditulis di depan mata mereka. Sementara para insinyur Eropa yang dulu panik kini hanya bisa menghela napas, mereka kalah oleh sesuatu yang tak bisa mereka ukur. Kekalahan paling pahit bagi orang yang percaya bahwa data adalah segalanya. Di media sosial, nama Veda trending global. Tajuk berita berbunyi, "Anomali telemetri, sang komputer hidup dari Asia." Ribuan fans baru muncul dari berbagai negara, memanggilnya sebagai legenda baru yang lahir di era digital. Dunia balap, yang dulu didominasi kalkulasi Eropa, kini harus mengakui keajaiban seorang anak yang hanya mengandalkan rasa. Veda sendiri masih tetap sederhana. Saat ditanya apa perasaannya membuat insinyur Eropa panik, ia hanya tertawa kecil. "Saya hanya balapan. Saya senang bisa cepat, itu saja." Jawaban polos itu justru semakin mempertegas pesonanya. Di balik kegilaan data, di balik intrik politik, ada seorang anak yang hanya mencintai kecepatan dengan hati bersih. Malam itu, di padok yang perlahan sepi, Marc menghampiri Veda. Dengan tatapan penuh makna, ia berkata, "Jaga dirimu. Dunia akan mencoba mengubahmu. Tapi ingat, yang membuatmu berbeda adalah caramu mendengar motor, bukan angka di layar." Kata-kata itu seakan menyalakan api kecil di dada Veda, api yang akan membimbingnya menuju masa depan yang lebih besar.
Dan begitulah, kisah tentang telemetri yang membuat insinyur Eropa panik berakhir dengan pengakuan dunia. Dari seorang anak polos di lintasan Asia, hingga menjadi legenda baru yang diakui maestro MotoGP. Veda Ega Pratama, anomali hidup, telah lahir sebagai simbol bahwa balapan bukan hanya tentang data dan mesin, tetapi juga tentang jiwa manusia yang mampu menembus batas.